Jangan lagi malas-malasan bikin konten teman-teman ya, karena Facebook itu sekarang lagi serius banget membangun perusahaan Meta ini teman-teman. Informasi yang aku dapat baru-baru ini teman-teman, katanya Meta itu sedang melakukan perekrutan khusus developer AI, dan yang dilirik oleh Facebook itu adalah developernya OpenAI yang kita kenal sekarang itu adalah ChatGPT teman-teman, dan juga dari perusahaan Google. Facebook itu melirik siapa developer terbaik dari perusahaan itu yang mau bergabung kepada Facebook. Itu Facebook bisa memberikan insentif sekitar 1,5 triliun. Ini bukan main banget teman-teman ya. Dan sekarang itu udah ada beberapa orang developer yang memang bergabung untuk mengembangkan Facebook. Jadi kalau kalian sekarang ini malas bikin konten, nanti kalian bisa ketinggalan ketika Facebook udah berkembang. Karena seperti yang sering saya katakan bahwa algoritma di Facebook itu berubah-ubah. Cuman yang tidak berubah itu adalah kepada akun-akun yang memang udah aktif bikin konten. Kalian sebenarnya bukan nggak bisa bikin konten, bukan kalian nggak tahu, bukan kalian nggak punya ide untuk bikin konten. Cuman kalian itu malas bikin konten karena stigma yang ada di pikiran kalian itu, siapa yang akan menonton video saya? Untuk saat ini kalau kalian masih pemula teman-teman ya, bikin aja video dulu, jangan nunggu nanti. Pada akhirnya nanti kalian nggak bikin konten. Karena skill yang dimiliki oleh para konten kreator itu adalah secara bertahap. Jadi kalian mau belajar dulu sampai menjadi fasih editing misalkan, nggak bisa teman-teman. Jadi fasih editing itu kalian lakukan dengan cara bertahap. Kalau kalian nggak pernah bikin konten, bagaimana kalian mau fasih bikin konten? Bagaimana kalian mau fasih untuk editing? Ya kan, logikanya kan gitu. Jadi kalian bikin konten setiap hari, ya udah buat dengan versi terbaik kalian. Yang penting menurut kalian itu udah baik, ya udah posting aja. Yang penting itu jangan sampai menjadi sampah digital teman-teman. Maksud saya tuh gak ada manfaatnya ya. Ya yang saya bilang posting-posting itu harus ada kategorinya ya. Maksudnya kategori itu minimal lah bermanfaat buat orang lain, baik itu berupa informasi atau apa aja ya. Oleh karena itu di sini aku punya 3 tips rahasia buat kalian gimana caranya kalian itu nggak malas bikin konten. Silakan simak video ini sampai selesai teman-teman ya. Yang pertama, kalian fokus di satu bidang atau fokus satu niche teman-teman. Kenapa saya menyarankan kalian fokus di satu niche? Nah, ketika kalian udah fokus di satu niche, itu menunjukkan bahwa kalian itu akan mendalami terhadap materi-materi yang akan kalian sampaikan kepada orang lain itu, teman-teman. Beda halnya kalian dengan memposting konten random. Hari ini kalian posting tutorial, besoknya kalian posting tentang informasi, besoknya lagi kalian posting tentang berita. Nah, itu akan acakan. Pikiran kalian itu bakalan bingung, kalian mau bikin konten seperti apa hari ini, dan pada akhirnya kalian itu akan jatuh kepada konten yang memang mudah kadaluarsa. Menurut saya itu ya mengikuti sedang tren, mengikuti yang viral gitu, sehingga kalian nanti ketika nggak ada tren yang bagus lagi, kalian itu bakalan kewalahan teman-teman, dan ketika kalian kembali kepada niche kalian lagi, nanti itu bakalan mati akun kalian. Nah, solusi pertama ini silakan kalian coba terapkan biar kalian itu nggak malas bikin konten. Seyogianya kalau kalian udah paham di bidang masak, misalkan ibu-ibu ya, pastinya kan udah tahu masak kan. Tiap hari kan pasti masaknya menu berbeda ya kan. Jadi kalian bisa bikin itu berbeda-beda setiap hari gitu. Nah, kalau kalian mau kaitkan dengan hal-hal yang sedang tren sekarang, bisa. Nah, itulah tujuannya, kalian itu harus fokus di satu niche atau satu kategori teman-teman. Dan ini pasti kalian gak bakalan malas. Kenapa? Karena kalian itu sudah tahu terhadap apa yang akan kalian sampaikan kepada orang lain. Beda halnya dengan kalian nggak tahu tentang apa yang ingin kalian sampaikan, cuman kalian memaksakan diri untuk bikin konten itu, dan pada akhirnya kontennya nggak laku, istilahnya nggak ada yang nonton. Yang kedua, silakan kalian bikin jadwal sederhana teman-teman. Jadwal sederhana ini akan memberikan ruang atau schedule terhadap aktivitas kalian sehari-hari. Jadi di sini nggak bakalan ada alasan lagi. Contoh, misalkan setiap harinya itu kan ada 24 jam. Dari pagi misalkan kalian nganterin anak ke sekolah sampai jam berapa teman-teman. Dan pastikan ada waktu luang, entah itu 15 menit, 30 menit, atau 1 jam, itu udah cukup banget teman-teman. Silakan kalian ambil waktu paling kosong di setiap harinya.
Tujuannya apa? Ada 3 hal yang perlu kalian catat di sini teman-teman ya. Yang pertama yang perlu kalian jadwalkan adalah riset. Riset ini teman-teman tujuannya biar kalian itu mencari informasi dulu terhadap poin-poin yang akan kalian posting berikutnya teman-teman ya. Yang kedua bikin naskah atau tag video, dan yang ketiga itu editing teman-teman. Nah, silakan kalian jadwalkan 3 hal ini setiap harinya. Ambil 30 menit itu sudah cukup teman-teman. Kan nggak mungkin ya kalian selama 24 jam itu kerja terus, nggak ada waktu untuk bikin konten, nggak mungkin. Nah, kalau kalian udah jadwalkan seperti ini, contohnya misalkan kalian pagi bangun tidur sudah telah subuh, jadi kalian jadwalkan untuk cari referensi gitu maksudnya teman-teman ya, itu jadwal pertama kalian. Habis itu baru kalian ke jam 12 siang misalkan kalau kalian habis nganterin anak sekolah misalkan ya, jadi di situ kalian bikin naskah ya kan, baru di tahap sore kalian mau editing misalkan mau postingnya malam, itu kan udah oke teman-teman. Dan itu jangan sampai kalian lalai teman-teman ya, karena itu yang akan menentukan kalian itu aktif dan tidaknya bikin konten. Dan kalau misalkan kalian pagi nggak bisa, silakan kalian di waktu kosong lainnya teman-teman ya. Intinya kalian jangan sampai setiap harinya itu kosong teman-teman. Nah, ini tips dan rahasianya teman-teman ya, biar kalian tuh nggak malas. Yang kedua dan yang ketiga, jangan sering lihat dashboard teman-teman ya. Kenapa? Karena dengan seringnya kalian lihat dashboard, kalau akun kalian itu kurang berkembang, itu kalian bakal malas. Kenapa? Karena yang nonton sedikit lah, ininya nggak ada yang komentar lah, nggak ada yang like lah, nggak ada pendapatannya lah, nggak dapat dimonetisasi lah misalkan ya. Nah, itu dashboard itu sebenarnya kelemahan menurut buat kalian para konten kreator Facebook Pro pemula teman-teman. Nah, kalau kalian masih pemula, jangan pikirkan dashboard dulu. Intinya kalian konsisten aja dulu bikin konten ya teman-teman. Kalian kembali ke pasal 1 tadi ya, materi yang pertama tadi dengan materi yang kedua tadi, silahkan kalian lakukan secara konsisten. Nah, baru setelah ada perkembangan, kalau akun kalian itu nanti sudah ada yang FYP atau ada yang ada yang viral, maka pasti kalian diberikan informasi oleh Facebook. Jadi kalian jangan sering lihat dashboard Facebook Pro kalian, biar kalian nggak malas teman-teman ya. Oke lah, kalau kalian mau buat evaluasi nggak apa-apa, tapi jangan sampai sehari lebih dari 10 kali teman-teman ya. Itu namanya kalian maksa banget ya. Jadi kalau kalian udah keseringan di dashboard itu, berarti kalian ya niatnya udah lain, bukan untuk berkreasi ya teman-teman ya. Silakan kalau kalian ada pertanyaan teman-teman, tinggalkan komentar ya. Nanti saya akan jawab dengan video. Semoga postingan yang singkat ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa interaksi teman-teman.